Dalam kesunyian sejarah yang penuh lika-liku terukirlah kisah seorang jiwa manusia yang menembus batas-batas identitas dan kepercayaan. Sebuah perjalanan spiritual yang mengubah takdir dan membuka cakrawala baru bagi umat manusia. Ialah Leopold Weiss yang lahir pada tahun 1900 di Lemberg, sebuah kota yang dahulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Tumbuh dalam lingkungan keluarga Yahudi intelektual, di antara rak-rak buku yang penuh dengan karya sastra, filosofi, dan seni, ia mengasah kecerdasan dan rasa ingin tahunya yang membara. Meski dikelilingi oleh kekayaan budaya dan pendidikan, dalam hati pemuda itu tersimpan suatu kehampaan, seperti ruang kosong yang menanti diisi dengan makna dan kebenaran sejati. Paskah Perang Dunia Pertama, ketika Eropa masih merintih karena luka-luka konflik, Leopold merasa terasing dari dunia yang begitu kacau dan penuh kepalsuan. Gelombang perubahan sosial dan politik yang menghantam negeri-negeri barat membuatnya selalu bertanya-tanya, apakah makna dari semua pengetahuan yang setelah saya raih ini? Adakah kebenaran yang lebih mendalam yang bisa menuntun jiwa yang terperangkap dalam keraguan? Dalam keputusasaan yang selalu menggelayuti pikirannya, ia pun memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman dan berangkat ke Timur Tengah pada tahun 1922. Keputusannya itu bukanlah sekedar pelarian dari kekosongan, melainkan sebuah pencarian akan esensi kehidupan yang sejati, sebuah upaya untuk menemukan harmoni antara pikiran dan rasional dan jiwa yang merindukan sentuhan ilahi. Setibanya di Palestina, Leopold langsung terpesona oleh landscape yang berbeda dari Eropa. Di sini, alam dan manusia menyatu dalam simfoni yang tak terduga. Langit yang luas, udara yang dipenuhi dengan wangi rempah, dan denting adzan yang menggema menembus keheningan pagi. Setiap sudut tanah itu bagaikan kanvas hidup yang melukiskan kisah tentang keberanian, kehangatan, dan harapan. Ia menyaksikan betapa penduduk setempat dengan kerendahan hati dan keikhlasan mampu bertahan dalam keterbatasan, menyatu dengan alam seolah-olah setiap napas adalah pujian kepada Sang Pencipta. Rasa kagum dan haru pun meluap, dan dalam setiap langkahnya ia mulai menuliskan pengalaman tersebut dengan semangat yang menggebu, menuangkan setiap detail ke dalam artikel-artikel yang kemudian menyebar luas ke surat kabar Eropa. Perjalanan Leopold berlanjut ke Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, tempat di mana ia menyelami kekayaan budaya dan tradisi Islam yang mendalam. Di sana ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting, dari bangsawan hingga ulama, dari pemimpin lokal hingga rakyat jelata, yang semuanya menyuguhkan perspektif hidup yang berbeda namun saling melengkapi. Di antara pertemuan itu ada pula momen-momen yang begitu sederhana namun menyimpan makna yang mendalam. Di tengah hamparan gurun yang luas, seorang budin tua yang tak fasih membaca berkata dengan suara lirih, "Kita semua adalah musafir di dunia ini. Yang terpenting adalah menemukan jalan yang benar sebelum perjalanan kita berakhir." Sungguh ucapan itu sederhana namun penuh dengan kebijaksanaan, menggugah jiwanya dan mengubah pandangannya tentang kehidupan.
Kisah perjalanan spiritualnya mencapai puncak ketika pada tahun 1926 ia menyadari bahwa segala pencarian dan keraguan selama ini membawanya pada satu titik temu yang hakiki. Dengan keyakinan yang tumbuh dari setiap pengalaman, Leopold memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Asad, yang artinya singa Muhammad. Perubahan itu bukanlah sekedar simbol pergantian identitas, melainkan manifestasi dari transformasi batin yang mendalam. Muhammad Asad kini menemukan bahwa dalam ajaran Islam terdapat keseimbangan yang harmonis antara duniawi dan spiritual. Ia merasakan kedamaian yang telah lama ia cari, seakan setiap ayat Al-Quran yang ia baca menuntunnya untuk menemukan jati diri yang sejati. Sebagai Muhammad Asad, ia tidak hanya menemukan kedamaian pribadi, tetapi juga mengemban tugas mulia sebagai jembatan antara timur dan barat. Ia berusaha menghapus sekat-sekat prasangka dan membangun dialog yang konstruktif antara dua peradaban yang selama ini sering terbelah oleh perbedaan. Melalui tulisan-tulisannya, terutama dalam buku terkenalnya The Road to Mecca, ia menceritakan perjalanan spiritualnya dengan retorika yang penuh keindahan dan kejujuran. Dalam setiap kata, ia mengajak pembaca untuk merenungi makna kehidupan dan untuk menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak pernah berhenti. Setiap pengalaman, dari keheningan gurun yang mendalam hingga keramaian pasar yang penuh kehidupan, ia pandang sebagai bagian dari mosaik perjalanan yang tak ternilai harganya. Di balik kesederhanaannya, Muhammad Asad juga memainkan peran penting di ranah diplomasi dan intelektual. Ia turut serta dalam proses pembentukan negara Pakistan, bekerja sama dengan para tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Ali Jinnah, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat jembatan antara budaya Islam dan pemikiran Barat. Keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi skeptisisme, baik dari kalangan Barat maupun dari dalam komunitas Muslim itu sendiri, menunjukkan betapa besar komitmennya dalam mencari dan menyebarkan kebenaran. Meskipun banyak yang meragukan ketulusannya sebagai mu'alaf asing, ia tetap teguh dan terus melangkah, karena baginya setiap keraguan adalah undangan untuk terus mencari, belajar, dan tumbuh. Salah satu karya monumental Muhammad Asad adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang disertai dengan tafsir mendalam. Melalui karyanya itu, ia tidak hanya membuka akses bagi umat non-muslim untuk memahami pesan-pesan ilahi, tetapi juga mengajak mereka untuk melihat bahwa antara sains dan wahyu tidak ada jurang yang tak terjembatani. Dengan keindahan bahasa dan kedalaman pemikiran, terjemahan tersebut menjadi sebuah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas dapat berjalan beriringan, saling melengkapi, dan bahkan memperkaya satu sama lain. Karyanya tersebut yang dianggap sebagai salah satu terjemahan terbaik membuka mata banyak orang akan potensi dialog antar budaya yang selama ini terpendam. Perjalanan Muhammad Asad adalah cermin dari keberanian untuk bertanya, meragukan, dan kemudian menemukan jawaban melalui pengalaman yang tulus dan mendalam. Setiap langkah yang diambilnya, mulai dari keindahan Palestina yang mempesona hingga gurun Arab yang sunyi, mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan seumur hidup yang tak pernah berakhir.
Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap keraguan dan konflik selalu ada kesempatan untuk menemukan harmoni dan pencerahan. Dalam setiap narasi dan percakapan, ia menanamkan benih-benih harapan yang kemudian tumbuh menjadi pemahaman bahwa hidup adalah proses transformasi yang indah. Ketika kita merenungkan kisahnya, kita diajak untuk bertanya, siapakah diri kita sebenarnya? Apa arti sejati dari perjalanan hidup yang kita tempuh? Ya, Muhammad Asad dengan segala tantangan dan pencariannya telah menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk melampaui batas, untuk membuka diri pada pengalaman baru, dan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan realitas yang tampak. Kisahnya adalah seruan untuk keberanian, untuk tidak takut mempertanyakan dogma yang ada, dan untuk selalu mencari cahaya di tengah kegelapan. Dalam akhirnya, kisah Muhammad Asad bukanlah hanya tentang perjalanan seorang mu'alaf atau pergeseran identitas, melainkan tentang perjalanan jiwa yang melintasi batas-batas konvensional, menghapus sekat-sekat antar budaya, dan membuka jalan menuju pencerahan universal. Setiap detik perjalanan hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga tentang toleransi, keberanian, keindahan dalam sebuah perbedaan. Melalui kisahnya, kita diajak untuk tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga untuk memahami bahwa kebenaran itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang, sebuah simfoni abadi antara ilmu pengetahuan dan iman yang menggetarkan jiwa. Dan kini kita menatap kembali perjalanan panjang itu. Mari kita renungkan bahwa setiap langkah kecil, setiap pertemuan singkat, dan setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah bagian dari mosaik besar yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kisah Muhammad Asad adalah undangan untuk membuka hati, memperluas wawasan, dan menjalin jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara timur dan barat, antara duniawi dan ilahi. Sebab di balik setiap batas yang kita hadapi terdapat potensi untuk menemukan diri sejati yang selama ini tersembunyi dalam keheningan jiwa. Terima kasih. Apabila kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan dukungannya untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kepintaran seseorang seringkali membuatnya terpeleset pada jurang kesombongan yang menjauhkannya dari iman kepada Tuhan. Namun tidak dengan orang ini. Pergelutannya dengan intelektualitas yang membawanya pada gelar profesor sebagai simbol kepintaran tertinggi di bidang akademis dirasa olehnya tidak mampu menyembuhkan kegundahan hatinya. Hal itulah yang pada akhirnya mengantarkan dia pada hidayah Islam. Dialah Dr. Jeffrey Lang. Pada hari itu, Dr. Jeffrey Lang duduk merenung di ruang tamu di kantornya di Universitas Kansas, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan matematika yang rumit. Bagi banyak orang, angka-angka dan persamaan di papan tulis mungkin tampak membingungkan. Namun bagi Lang, mereka adalah sebuah bahasa alam semesta, jendela menuju realitas yang tersembunyi. Sebagai seorang profesor matematika, logika dan rasionalitas adalah fondasi hidupnya. Namun di balik ketenangan intelektualnya, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Pertanyaan tentang eksistensi dan tujuan hidup yang terus menghantui pikirannya. Dia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Lang sejak kecil akrab dengan ritual dan doktrin agama. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai mempertanyakan ajaran yang diterimanya.
Tragedi dan ketidakadilan yang ia saksikan di dunia membuatnya sulit untuk mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Penyayang. Di masa remajanya, kekecewaan dan skeptisisme ini membawanya pada ateisme. Ia merasa bahwa agama tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasarnya. Sains dan logika menjadi pelarian yang memberinya kepastian. Selama bertahun-tahun Lang tenggelam dalam dunia akademis. Matematika memberinya struktur dan ketertiban di tengah chaos kehidupan. Ia menikmati kepastian yang ditawarkan persamaan dan teorema. Sesuatu yang bisa dibuktikan dan diandalkan. Namun meski sukses secara profesional, ada kekosongan batin yang tidak bisa diisi oleh angka dan formula. Di tengah kesibukannya, ia sering merasa terisolasi, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Suatu hari saat mengajar kelas kalkulus lanjutan, Lang memperhatikan seorang mahasiswa bernama Ahmed. Pemuda itu selalu duduk di barisan depan, matanya berbinar setiap kali topik baru diperkenalkan. Setelah kelas usai, Ahmed mendekatinya melayangkan berbagai pertanyaan tentang pendapatnya. Bagaimana kaitan matematika dengan keteraturan alam semesta, serta kemungkinan-kemungkinan lain tentang kekuatan yang maha dahsyat di balik semua itu. Jujur saja, itu mengejutkan Lang yang terbiasa dengan diskusi teknis. Namun kali ini ada sesuatu yang harus dia pikirkan lebih mendalam. Lang mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ahmed, terlibat dalam berbagai percakapan panjang tentang filsafat, sains, dan makna hidup. Ahmed adalah seorang mahasiswa muslim yang taat. Dia seringkali berbagi perspektifnya tanpa mencoba untuk menggurui. Ia menjelaskan bagaimana dalam Islam pencarian ilmu adalah sebuah kewajiban dan tidak ada pertentangan antara iman dan akal. Di suatu kesempatan lain, Ahmed menawarkan Lang untuk membaca terjemahan Al-Quran. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur skeptisisme, Lang menerima tawaran Ahmed untuk meminjamkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Malam itu pula di apartemennya yang sunyi, ia membuka halaman pertama. Seiring lembaran demi lembaran terbaca, ia terkejut menemukan ajaran yang mendorong penggunaan akal dan pengetahuan. Ayat-ayatnya berbicara langsung ke dalam hatinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Salah satu ayat yang paling menggugahnya berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ia sungguh merasa seolah-olah ayat itu ditunjukkan langsung kepadanya. Seorang ilmuwan yang selalu mencari tanda-tanda di alam semesta. Semakin dalam ia membaca, semakin banyak ia menemukan keselarasan antara ajaran Al-Quran dengan prinsip-prinsip logika dan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak meminta pengikutnya untuk percaya secara buta, tetapi mendorong mereka untuk bertanya, merenung, dan memahami. Lang merasakan paradoks yang menakjubkan. Kitab suci yang sudah berusia ribuan tahun ini justru menawarkan jawaban yang lebih relevan dengan pemikirannya sebagai akademisi modern. Pergulatan batin pun tak terelakkan. Bagaimana mungkin seorang ateis yang mengandalkan rasionalitas menemukan kedamaian dalam sebuah agama? Ia pun mulai berdiskusi lebih intens dengan Ahmed dan komunitas muslim di kampusnya. Mereka menyambutnya dengan hangat, menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menghakimi, dan mengajaknya untuk melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai cara hidup yang holistik. Suatu malam, saat diskusi panjang dengan beberapa rekan muslim, Lang berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di titik itu, ia menyadari bahwa pengetahuan dan keimanan tidak harus saling bertentangan, bahwa mungkin melalui keduanya ia bisa menemukan kebenaran yang lebih utuh. Pada awal 1980-an, setelah proses refleksi yang mendalam, Lang memutuskan untuk memeluk Islam.
Keputusannya mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Beberapa kolega mempertanyakan kewarasannya, sementara yang lain menganggapnya telah mengkhianati prinsip-prinsip akademis. Namun, Lang tetap teguh. Ia menemukan bahwa Islam tidak mengekang pemikiran kritisnya, melainkan memperkaya perspektifnya tentang dunia. Dalam upayanya untuk membagikan pengalaman dan pemahamannya, Lang pun menulis buku berjudul Even Angel Asks dan Struggling to Surrender. Dalam tulisan-tulisan tersebut, ia menggambarkan pergulatan batinnya, keraguan yang ia hadapi, dan bagaimana ia menemukan harmoni antara akal dan iman. Ia menegaskan bahwa mempertanyakan keyakinan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi langkah penting dalam sebuah perjalanan spiritual. Iman yang sejati bukanlah penerimaan tanpa pertanyaan. Ia adalah hasil dari pencarian yang tulus, dialog antara hati dan pikiran yang akhirnya membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Tulis Lang dalam bukunya. Kisah Lang pun menyebar luas, menginspirasi banyak orang yang berada dalam pencarian serupa dengan dirinya. Ia seringkali diundang untuk berbicara di berbagai forum, menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan spiritual. Melalui pembawaannya yang tenang dan argumennya yang logis, ia mampu menyentuh hati skeptis dan beriman sekaligus. Di kelas, metode pengajarannya pun berubah. Ia tak hanya mengajarkan matematika sebagai ilmu pasti, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami keindahan dan keteraturan alam semesta. Ketika kita memecahkan persamaan kompleks, kita tidak hanya menemukan jawaban numerik. Kita juga mengungkap sedikit misteri dari rancangan besar yang ada di balik semua ini. Ujar Lang kepada para mahasiswanya. Interaksinya dengan para mahasiswa menjadi lebih mendalam. Banyak yang datang padanya untuk berdiskusi tentang kehidupan, bukan hanya tentang matematika. Ia menjadi mentor, bukan hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam pencarian makna kehidupan. Namun perjalanan Lang tidaklah mudah tanpa tantangan. Ia harus menghadapi stereotip dan prasangka, baik dari komunitas non-muslim maupun muslim itu sendiri. Ada yang meragukan ketulusannya, sementara yang lain merasa terganggu dengan pendekatannya yang kritis. Meski demikian, Lang tetap berpegang teguh pada prinsipnya, bahwa dialog dan pemahaman adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Suatu ketika, seorang mahasiswa bertanya padanya, "Bagaimana Anda mengatasi konflik antara sains dan agama?" Lang pun tersenyum dan menjawab, "Konflik itu hanya ada jika kita membatasi pemahaman kita." Sains menjawab pertanyaan bagaimana, sementara agama menjawab pertanyaan mengapa. Keduanya saling melengkapi, membantu kita memahami dunia secara utuh. Akhirnya perjalanan Dr. Jeffrey Lang mengingatkan kita bahwa hidup adalah proses belajar yang tiada henti, bahwa pengetahuan dan keimanan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi kita sendiri. Ia mengajak kita untuk terus mencari, terus bertanya, dan tidak pernah puas dengan jawaban yang dangkal. Dalam dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, kisah Lang menjadi cahaya harapan bahwa melalui kerendahan hati dan keinginan yang tulus untuk memahami, kita bisa menemukan kedamaian dan harmoni, baik dalam diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Ketika hati dan pikiran berjalan seiring, kita membuka pintu menuju pengetahuan yang sejati. Di sanalah kita menemukan bahwa jawaban atas pertanyaan terbesar kita bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harusnya dirayakan sebagai bagian dari perjalanan manusia. Tulis Lang dalam bukunya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sendiri, untuk berani mempertanyakan dan untuk menemukan keseimbangan antara logika dan keimanan dalam pencarian makna hidup yang sejati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stephen Dimitri Georgiou lahir pada 21 Juli 1948 di jantung kota London. Terlahir dari ayah berdarah Siprus Yunani dan ibu berdarah Swedia. Stephen tumbuh di lingkungan yang kaya akan keberagaman budaya. Keluarga mereka mengelola sebuah restoran kecil di Shaftesbury Avenue, pusat teater di London, yang mempertemukan mereka dengan berbagai lapisan masyarakat. Sejak kecil, Stephen akrab dengan hiruk-pikuk kota besar, seni dan musik yang mengalun dari panggung ke panggung teater di sekitarnya. Di usia muda, Stephen menunjukkan bakat luar biasa dalam bermusik. Ia belajar bermain piano dan gitar secara otodidak. Menulis lagu pertamanya saat masih remaja. Musik menjadi pelarian dan ekspresi dirinya. Dengan nama panggung Cat Stephen, ia menambaki dunia musik profesional pada pertengahan tahun 1960-an. Suaranya yang khas dan lirik-liriknya yang mendalam segera menarik perhatian publik. Lagu-lagu seperti Matthew and Son dan Whitworth melambungkan namanya ke puncak ketenaran. Kesuksesan yang datang bertubi-tubi, tur konser, rekaman album, dan wawancara media menjadi rutinitas sehari-hari. Namun di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu, Stephen merasakan kekosongan yang semakin lama semakin menggerogoti jiwanya. Kehidupan selebriti yang penuh dengan glamor ternyata tidak mampu mengisi kehampaan batinnya. Ia mulai mempertanyakan makna dari semua pencapaian tersebut. Apakah ini tujuan hidupku? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketenaran dan kekayaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus menghantui pikirannya. Pada tahun 1976, sebuah peristiwa mengubah hidupnya secara drastis. Saat berlibur di Malibu, California, Stephen memutuskan untuk berenang di laut. Tanpa disadari, arus kuat menariknya semakin jauh dari pantai. Ia berjuang melawan ombak, namun tenaganya mulai habis. Di ambang putusasaan, ia menyerah dan membiarkan tubuhnya terbawa arus. Dalam kondisi setengah sadar, ia berbisik seraya berdoa, "Wahai Tuhan, jika Engkau menyelamatkanku, aku akan mencari jalan-Mu." Tak diduga, tak lama setelah itu sebuah ombak besar menghantamnya, mendorongnya kembali ke pantai. Ia pun selamat. Namun, benar-benar pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Kembali ke London, Stephen menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Saudaranya, David, teringat akan perjalanan spiritual Stephen dan memutuskan untuk memberinya sebuah hadiah istimewa, sebuah salinan Al-Quran. Mungkin ini bisa membantumu menemukan jawaban yang kau cari, kata David sembari menyerahkan kitab suci tersebut. Awalnya Stephen ragu. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen dan tidak begitu mengenal Islam. Namun rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mulai membaca. Setiap malam ia tenggelam dalam ayat-ayat Al-Quran, merenungkan maknanya. Ia terpesona oleh keindahan bahasa, kedalaman filosofi, dan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Konsep tentang keesaan Tuhan, tanggung jawab pribadi, dan kehidupan setelah kematian sungguh menggugah kesadarannya. Selama berbulan-bulan, Stephen menjalani proses refleksi diri yang intens. Ia mulai melihat kehidupannya dari perspektif yang berbeda. Kesuksesan materi dan ketenaran tidak lagi menjadi prioritas utamanya untuk sekarang ini. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dalam sebuah wawancara ia pernah berkata, "Aku memang memiliki segalanya, namun aku tidak merasa memiliki apa-apa," kata Stephen.
Pada tahun 1977, dengan keyakinan yang mantap, Stephen memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Keputusan ini sungguh mengejutkan banyak pihak, termasuk para penggemarnya dan industri musik pada umumnya. Banyak yang tidak mampu memahami alasan di baliknya, bahkan ada yang mengkritiknya habis-habisan. Namun, Yusuf tetap berpegang teguh pada pilihannya. Baginya ini adalah perjalanan personal menuju kedamaian batin dan pemahaman diri. Setelah masuk Islam, Yusuf memutuskan meninggalkan dunia musik. Ia merasa bahwa gaya hidup sebelumnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kini ia anut. Yusuf fokus pada pendidikan agama, mendalami ajaran Islam, dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan sekolah dan lembaga amal untuk membantu sesama. Mulai berbagi inisiatif sosial, Yusuf berusaha memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan. Perjalanan Yusuf Islam adalah kisah tentang transformasi diri yang mendalam dari seorang bintang rock yang bergelimang harta dan popularitas menuju seorang individu yang mencari kedamaian batin dan tujuan hidup yang sejati. Kisahnya menunjukkan bahwa pencarian makna adalah proses yang personal dan unik bagi setiap orang. Bagi keluarga dan teman-temannya, perubahan yang dialami Yusuf awalnya sulit dipahami. Ibunya Ingrid mengkhawatirkan keputusan putranya. "Apakah kau yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya penuh dengan kekhawatiran. Yusuf meyakinkannya dengan lembut. "Ibu, aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Ini membuatku merasa lebih dekat dengan Tuhan." Beberapa teman musisi merasa kehilangan sosok kreatif yang inspiratif. Mereka berharap Yusuf akan kembali ke dunia musik. Namun Yusuf menjelaskan bahwa musik dalam hidupnya kini memiliki makna yang berbeda. "Aku tidak meninggalkan musik. Aku hanya mencari cara baru untuk mengekspresikan diriku yang sejalan dengan keyakinanku," ujar Yusuf. Akhirnya, setelah lebih dari 2 dekade menjauh dari industri musik, pada awal tahun 2000-an, Yusuf kembali dengan semangat baru. Ia merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu bernuansa spiritual dan pesan-pesan perdamaian. Musiknya kini menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai universal tentang cinta, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam lagu Peace Train, misalnya, Yusuf mengajak pendengar untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai. Lirik-liriknya menggugah kesadaran tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Kembalinya Yusuf ke dunia musik disambut hangat oleh banyak pihak yang melihat transformasinya sebagai inspirasi. Kisah Yusuf Islam mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan suara hati dan keberanian untuk mengikuti panggilan jiwa. Di tengah gemerlap dunia yang menawarkan segala kemewahan, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi. Perjalanan spiritualnya adalah refleksi tentang pencarian jati diri dan tujuan hidup. Melalui transformasinya, Yusuf menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, bahwa manusia memiliki kapasitas untuk tumbuh, belajar, dan menyesuaikan diri dengan pemahaman baru. Ia juga menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati. Meskipun memilih jalan yang berbeda, Yusuf tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Kisah Yusuf Islam adalah pengingat bagi setiap orang bahwasannya memiliki perjalanan unik dalam mencari makna hidup. Tantangan, kegelisahan, dan pertanyaan yang kita hadapi adalah bagian dari proses tersebut. Dengan membuka hati dan pikiran,
kita mungkin menemukan jawaban di tempat yang tak terduga. Semoga kisah tersebut bermanfaat. Apabila suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, silakan untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murad Wilfred Hofmann lahir pada tahun 1931 di Aschaffenburg, sebuah kota bersejarah di Jerman yang terletak di tepi sungai Main. Terlahir dalam keluarga Katolik yang taat, Hofmann dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang kuat dan penghargaan tinggi terhadap pendidikan. Sejak kecil, kecerdasannya sudah tampak menonjol. Ia dikenal sebagai anak yang gemar membaca, memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan selalu mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitarnya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan gemilang, Hofmann melanjutkan studi hukum di Universitas Munich. Kehausannya akan ilmu pengetahuan membawanya hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum dari Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan yang paling bergengsi di dunia. Selama masa studinya di Amerika Serikat, ia terpapar pada berbagai pemikiran filosofis dan budaya yang semakin memperkaya wawasan, serta pemahamannya tentang kompleksitas hukum dan kemanusiaan. Memasuki dunia diplomasi, Hofmann bergabung dengan layanan diplomatik Jerman pada tahun 1955. Karirnya sebagai diplomat membawanya ke berbagai penjuru dunia, memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai ragam budaya dan masyarakat. Salah satu penugasan yang paling signifikan dalam hidupnya adalah ketika ia ditempatkan di Aljazair pada tahun 1961 sebagai atase kebudayaan, tepat di tengah berkecamuknya perang kemerdekaan Aljazair melawan kolonialisme Prancis. Selama di Aljazair, Hofmann menyaksikan langsung kengerian perang, ledakan bom, teriakan kesakitan, dan derita rakyat yang terjajah. Namun begitu, di tengah penderitaan tersebut ada sesuatu yang menggugah hatinya. Ia melihat ketabahan yang sangat luar biasa dari masyarakat Muslim Aljazair. Meski didera kesulitan, mereka tetap menunjukkan ketenangan, kesabaran, dan optimisme yang tak tergoyahkan. Mereka menjalani kehidupan dengan keyakinan mendalam bahwa penderitaan duniawi hanyalah sementara dan keadilan sejati akan datang pada waktunya. Suatu hari, Hofmann bertemu dengan seorang guru sekolah bernama Abdul Rahman. Pria sederhana ini, meski hidup dalam keterbatasan, memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan batin yang luar biasa. Mereka sering terlibat dalam diskusi panjang tentang filsafat, makna hidup, dan spiritualitas. Abdul Rahman memperkenalkan Hofmann pada konsep keesaan Tuhan dalam Islam, pentingnya keadilan sosial, serta keseimbangan antara akal dan wahyu. Dalam salah satu percakapan mereka, Abdul Rahman berkata, kita mungkin tidak dapat mengendalikan peristiwa di sekitar kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan cara bagaimana kita untuk meresponnya. Keyakinan kami memberi kami sebuah kekuatan untuk tetap bertahan dan berharap. Sungguh kata-kata ini selalu menggema dalam hati Hofmann, membuatnya merenungkan kembali keyakinan dan nilai-nilai yang selama ini ia anut. Setelah pengalamannya di Aljazair, Hofmann merasa terdorong untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran,
al-hadis, dan literatur Islam lainnya. Semakin ia mendalami ajaran Islam, semakin ia menemukan keselarasan antara logika dan iman, sesuatu yang selama ini ia cari. Baginya, Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi sebuah cara hidup yang menawarkan solusi atas kegelisahan moral dan spiritual yang sering dirasakan banyak orang di dunia modern. Penugasan selanjutnya membawanya ke Maroko, sebuah negara dengan warisan budaya Islam yang kaya. Di sana, Hoffman terus memperdalam pemahamannya tentang Islam, tidak hanya melalui bacaan, tetapi juga dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Ia terkesan dengan bagaimana nilai-nilai seperti kemurahan hati, solidaritas, dan keadilan sosial diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1980, setelah bertahun-tahun refleksi dan pencarian batin, Hoffman mengambil keputusan monumental. Ia segera memeluk agama Islam. Keputusannya ini sungguh mengejutkan banyak rekan dan teman-temannya dalam korps diplomatik. Sebagian meragukan ketulusannya, sementara yang lain khawatir hal itu dapat mempengaruhi karirnya. Namun, Hoffman tetap teguh. Bagi dirinya, keputusan tersebut adalah panggilan hati yang tidak dapat diabaikan. Ia mengganti namanya menjadi Murad, yang berarti orang yang dicari atau yang diinginkan dalam bahasa Arab, mencerminkan perjalanan spiritualnya dalam mencari kebenaran. Murad Hoffman menemukan bahwa Islam memberinya kerangka moral dan spiritual yang selaras dengan akal serta kebutuhannya akan makna hidup yang lebih dalam. Menyadari pentingnya berbagi pengalamannya dengan dunia, Hoffman pun mulai menulis sebuah buku. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Islam, The Alternative. Dalam buku ini ia membahas bagaimana Islam dapat menjadi solusi alternatif bagi tantangan yang dihadapi pada peradaban modern ini, seperti krisis moral, materialisme, dan ketidakadilan sosial. Ia menekankan bahwa Islam menawarkan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual untuk hak individu dan kepentingan kolektif. Buku lainnya berjudul Journey to Makkah adalah sebuah refleksi pribadi tentang perjalanannya menunaikan ibadah haji. Melalui tulisannya, Hoffman menggambarkan pengalaman spiritual yang mendalam saat berada di tanah suci, di mana jutaan orang dari berbagai latar belakang berkumpul dalam kesetaraan dan kehambaan di hadapan Tuhan. Ia menceritakan bagaimana ritual-ritual haji memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan sesamanya. Kisah Dr. Murad Hoffman adalah cerminan dari pencarian makna dan tujuan hidup yang dialami banyak orang. Kita menyadari dari cerita di atas bahwa pentingnya keterbukaan dan rasa ingin tahu. Hoffman tidak membatasi dirinya pada dogma atau prasangka saja, tapi ia benar-benar membuka hatinya untuk memahami budaya dan keyakinan lain yang akhirnya membawanya pada penemuan yang mengubah hidupnya. Kita juga harus bisa mencerna harmoni antara akal dan iman. Ia menemukan bahwa rasionalitas dan spiritualitas tidak harus saling bertentangan. Islam baginya menawarkan jalan tengah di mana keduanya dapat berjalan seiring, memberikan panduan moral tanpa mengabaikan logika dan pemikiran kritis. Meski menghadapi tekanan dan keraguan dari lingkungan sekitarnya, Hoffman tetap setia pada keyakinannya. Keputusannya ini menunjukkan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya benar.
Dengan latar belakangnya sebagai diplomat dan intelektual, tentu saja Hoffman berupaya membangun pemahaman antara dunia barat dan dunia muslim. Ia berkontribusi dalam mengurangi stereotip dan mempromosikan dialog lintas budaya. Dr. Murad Hoffman meninggalkan jejak yang mendalam di dunia intelektual dan spiritual. Karya-karyanya tidak hanya memberikan wawasan tentang Islam kepada pembaca non-muslim, tetapi juga menginspirasi banyak muslim untuk merenungkan kembali pemahaman mereka tentang agama. Ia menekankan bahwa pentingnya pendidikan, dialog, dan pemahaman yang mendalam dalam menghadapi tantangan global. Melalui kehidupan yang dia tulis, Hoffman menunjukkan bahwa pencarian spiritual adalah proses yang terus berkelanjutan, bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan hubungan dengan ilahi adalah hal-hal yang layak untuk direnungkan secara mendalam. Dalam sebuah wawancara, Dr. Murad Hoffman pernah berkata, "Hidup adalah perjalanan yang panjang penuh dengan berbagai pertanyaan. Jawaban yang kita temukan mungkin bisa saja berbeda-beda. Tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk mencari dan keterbukaan untuk menerima kebenaran dimanapun kita menemukannya," ujar Dr. Murad Hoffman. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti panggilan hati meski mungkin jalan yang ditempuh tidak selalu mudah atau diterima oleh lingkungan sekitar. Ia menginspirasi kita untuk tidak takut dalam mencari kebenaran dan menjalani hidup dengan integritas serta keyakinan yang teguh. Semoga kisah perjalanan spiritual Dr. Hoffman ini menginspirasi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sendiri, mendorong kita untuk selalu bertanya, apakah kita telah menemukan makna dan tujuan yang sejati? Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Mungkin seperti Hoffman, kita perlu juga untuk membuka hati dan pikiran kita, berani menjelajahi pemahaman-pemahaman baru dan menemukan kedamaian batin yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya pencarian dan pertumbuhan adalah esensi dari keberadaan kita sebagai manusia. Apakah Anda suka dengan kisah-kisah seperti ini? Jika Anda suka, silahkan untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maurice Bucaille adalah seorang dokter bedah terkemuka asal Prancis. Dikenal luas di kalangan medis karena keahliannya dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Lahir pada tahun 1920-an, ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan pencarian pengetahuan. Sejak muda, Bucaille menunjukkan minat yang besar terhadap sejarah dan peradaban kuno, serta bagaimana ilmu pengetahuan modern dapat mengungkap misteri masa lampau. Pada pertengahan tahun 1970-an, dunia arkeologi dikejutkan dengan rencana pemerintah Mesir untuk mengirim mumi Firaun Ramses II ke Perancis guna dilakukan penelitian dan konservasi. Mumi tersebut mengalami kerusakan akibat jamur dan membutuhkan perawatan segera. Sebagai salah satu ahli bedah terbaik, Maurice Bucaille ditunjuk untuk memimpin tim medis dalam upaya tersebut. Ketika mumi tiba di Paris,
Bukhail merasa terpanggil oleh aura sejarah yang menyelimutinya. Ramses II bukanlah Firaun biasa. Ia adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Mesir. Dikenal karena pemerintahannya yang panjang dan pembangunan monumen megah seperti Ramesseum dan Abu Simbel. Kesempatan untuk mempelajari jasad salah satu tokoh sejarah terbesar adalah impian bagi setiap ilmuwan seperti Bukhail. Selama proses penelitian, Bukhail dan timnya melakukan berbagai analisis ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian sang Firaun. Melalui teknologi sinar X dan tes laboratorium, mereka menemukan hal yang sangat mengejutkan. Terdapat jejak garam dan kerusakan pada jaringan yang mengindikasikan bahwa Ramses II mungkin telah meninggal akibat tenggelam atau mengalami trauma terkait air. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar karena catatan sejarah Mesir tidak menyebutkan hal tersebut. Suatu hari saat berdiskusi dengan rekan sejawat asal Mesir, Bukhail mendengar tentang kisah dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa Firaun dan Nabi Musa. Menurut narasi dalam kitab suci tersebut, Firaun mengejar Musa dan kaumnya hingga akhirnya tenggelam di laut. Sementara jasadnya diselamatkan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Bukhail sungguh sangat tertegun. Bagaimana mungkin teks kuno dari abad ke-7 Masehi memiliki rincian yang sesuai dengan temuan ilmiahnya? Didorong rasa sangat ingin tahu, Bukhail pun mulai mempelajari Al-Quran. Ia membeli terjemahan dalam bahasa Perancis dan mulai membacanya dengan seksama. Semakin dalam ia membaca, semakin banyak ia menemukan referensi mengenai fenomena alam dan sejarah yang menurutnya sangat selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Ayat yang paling menarik perhatiannya adalah, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya. Sebagai seorang ilmuwan, Bukhail terbiasa dengan bukti empiris dan data konkret. Namun di hadapannya kini terdapat teks spiritual yang mampu menjembatani sejarah kuno dengan pengetahuan modern. Konflik batin pun tak terelakkan. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri dan bagaimana ia memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Tak puas hanya dengan terjemahan, Bukhail pun memutuskan untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya. Perjalanannya membawanya bertemu dengan para cendekiawan Muslim, ulama, dan akademisi yang membantunya memahami konteks dan tafsir dari ayat-ayat yang ia pelajari. Diskusi-diskusi panjang memperkaya wawasannya, tidak hanya tentang agama Islam, tetapi ia juga mempelajari tentang bagaimana teks-teks suci dapat berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Dalam salah satu pertemuan, seorang ulama berkata kepadanya, "Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua kutub yang saling bertentangan. Keduanya adalah jalan yang jika ditempuh dengan hati dan pikiran terbuka akan mengantarkan kita pada kebenaran yang hakiki." Sungguh kata-kata ini menggema dalam benak Bukhail.
Menghadapi tantangan skeptisisme dari komunitas ilmiah dan bahkan teman dekatnya, Bukhail pun terus melanjutkan pencariannya. Baginya ini bukan lagi tentang membuktikan atau menyangkal sesuatu keyakinan, tetapi tentang pemahaman mendalam akan eksistensi dan tujuan hidupnya. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang penuh refleksi dan studi intensif, Maurice Bucaille memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia pun menulis buku berjudul La Bible, La Coran et la Science, Bible, Al-Quran, dan Sains, yang membahas keselarasan antara teks-teks suci dan penemuan ilmiah. Dalam bukunya, Bucaille mengajak pembaca untuk melihat bahwa tidak ada pertentangan antara wahyu ilahi dan realitas ilmiah. Buku tersebut menimbulkan diskusi hangat di kalangan akademisi dan teolog, memicu perdebatan namun juga membuka mata banyak orang. Kisah Maurice Bucaille bukan hanya tentang seorang ilmuwan yang menemukan keyakinan baru, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertanyakan dan melampaui batasan yang ada. Ia menunjukkan bahwa sebuah pencarian kebenaran sejati memerlukan keterbukaan hati dan pikiran, willingness to embrace new perspective, dan pengakuan bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas dapat saling melengkapi. Pesan emosional yang mendalami dari perjalanan hidupnya adalah bahwa kebenaran tidak terbatas pada satu bidang atau disiplin ilmu. Terkadang jawaban yang kita cari muncul dari tempat yang tidak terduga. Maurice Bucaille mengajarkan kita bahwa dengan ketulusan dan dedikasi, seseorang tentunya dapat menemukan harmoni antara pengetahuan duniawi dan pemahaman spiritual. Baginya, Firaun bukan hanya objek penelitian saja, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, ilmu pengetahuan dengan iman, dan manusia dengan penciptanya. Kisahnya menginspirasi begitu banyak orang untuk melampaui prasangka dan membuka diri terhadap pencarian makna yang lebih mendalam. Pada akhirnya, perjalanan Maurice adalah sebuah refleksi dari perjalanan setiap individu dalam mencari jati diri dan kebenaran. Ia mengingatkan kita bahwa dalam ketulusan pencarian, kita dapat menemukan pencerahan yang tidak hanya mengubah cara kita memandang dunia, tetapi juga menggugah jiwa kita untuk menjadi lebih baik. Jati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.